Well guys, in this opportunity I want to explain to you all, to my viewers, about spoof text. What is spoof text, purpose of spoof text, generic structure of spoof text, and language feature of spoof text. What is spoof text? Spoof text is a type of English text that contains funny stories. The communicative purpose of this type of text is to entertain the reader or hear from the story. Artinya, spoof text adalah salah satu teks dari bahasa Inggris yang berisi cerita lucu. And communicative purpose dari spoof text ini adalah yaitu salah satu tipe teks yang untuk menghibur pembaca atau pendengar dari cerita. Purpose of spoof text. The purpose of spoof text itself is to entertain others with funny story. Ya, tadi sudah dijelaskan sebelumnya, itu purpose of spoof text ini adalah untuk menghibur yang lain ya, fungsi utama dari spoof text ini dengan cerita-cerita yang disajikan. There are several kinds of twists or surprises in spoof text, which are as follows. Ada beberapa ya jenis dari jenis twist atau yang mengejutkan bagi pembaca di spoof text itu. Yang pertama itu ada humorous twist, yang kedua ironic twist, yang ketiga misconception twist. Jadi twist ini yang akan membedakan spoof text dengan naratif text ya. Jadi pembaca atau pendengar akan mengetahui kenyataan yang sebenarnya di akhir cerita. Spoof text has three of generic structure. The first is orientation. This paragraph contains information regarding who the actors in the story are. In addition, it also contains information related to when and where the story takes place. Bagian yang pertama yaitu adalah orientasi. Di orientation ini, di paragraf ini itu berisi informasi siapa aja yang jadi aktor. Ya, bisa disebut juga pengenalan aktor di cerita tersebut. Dan tambahan ya, di paragraf pertama ini juga berisi informasi yang relate kapan dan di mana cerita itu diambil. And the second, event. The next paragraph will talk about what has happened. Usually, the things that happen in the spoof text will be delivered sequentially at the time of the incident. Yang kedua adalah event. Nah, event ini di paragraf selanjutnya ya, yang akan berbicara apa aja yang terjadi di spoof text tersebut, dan biasanya event ini terjadi dan akan diceritakan secara berurutan tepat dengan insiden itu. Jadi kan di setiap cerita itu pasti ada ya urutan-urutan kejadian. Nah, inilah generic structure yang kedua di spoof text. And the last, twist. The last paragraph of the spoof text is surprising event or situation that will be the end of the story. Yang ketiga itu adalah twist. Nah, twist inilah yang membedakan spoof text dengan teks yang lain, yaitu pemutarbalikan pemahaman gitu ya. Jadi si pembaca atau pendengar akan dikagetkan dengan plot yang terjadi di cerita tersebut, karena spoof text itu akan menjadi spoof text kalau ada twistnya. Nah, kalau tidak ada twist, nah dia bukan disebut spoof text. Jadi begitu. Dan twist ini juga akan menandakan bahwa cerita itu sudah selesai tentunya ya, karena sudah disajikan kan banyak tuh
cerita gitu. Nanti twist inilah yang mengungkap kebenaran bagaimana cerita itu sebenarnya terjadi seperti apa. Language feature of spoof text. The verse focusing on people, animals, or certain things. Nah, yang pertama itu adalah focusing on people ya, fokus ke orangnya yang ada di cerita tersebut, atau hewan, atau juga mungkin benda ya, benda yang dianggap sebagai penting di cerita tersebut. And the second, using action verb. Ya, tentu ya, di dalam cerita pasti ada action verb. Nah, action verb ini for your information itu seperti berlari, run, walk, eat, itu adalah action verb. And the third, using adverb of time. Yang ketiga juga di spoof text menggunakan adverb of time. Adverb of time ini seperti finally, accidentally, terus first, and last, kayak gitu-gitu ya. And the fourth, using simple past tense. Nah, tentunya ya di setiap cerita seperti itu biasanya menggunakan simple past tense atau menceritakan kejadian yang sudah berlalu. Dan yang terakhir itu adalah using chronological connectives such as then, after, next, and other. Ya, kata-kata seperti then, lalu, after, setelah, next, selanjutnya, atau dan yang lain-lain ya, yang buat chronological connectives. Okay, thank God. Well, we are in end of video. Maybe just it yang bisa saya sampaikan. Tentunya masih banyak kekurangan dari pengambilan video, suara, musik, dan ya yang lain-lain. Saya harap teman-teman bisa memberikan masukan, koreksian, bahkan saran ya di kolom komentar. Karena dengan koreksian dan saran yang diberikan oleh teman-teman viewers yang lihat video ini, maka saya akan bisa lebih berkonten dengan baik. Mari kita dengarkan untuk penutup lagu yang dibawakan oleh Bro. Yo ho ho 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 yo ho yo yo Binks の酒を届けに行くよ。海風気任せ波任せ、潮の向こうで夕日も騒ぐ。空にゃ輪をかく鳥の歌、さよなら港紬の里よ。どんと一丁歌を船出の歌、金パ銀パもしぶきに変えて、俺たちは行くぞ海の限り。ビンクスの酒を届けに行くよ。我ら海賊海割ってく。波を枕にねぐらは船よ。帆に張ったにけたってはどっくろ。嵐が来たぞ千里の空に。乗せてくれんのか。このまま連れてってもらいましょう。みんな上昇海流に乗るみたい。朝日がないじゃなし。よほほほよほほよほほほ